Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPS akan membahas soal sejarah tentang Kerajaan Singosari. Perkenalkan, nama saya Hidayrawati. Saya Muhibah. Saya Marani. Saya Rifki Rufaida. Pembahasan yang pertama yaitu asal-usul Kerajaan Singosari. Merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang didirikan oleh Keng Arok atau disebut juga sebagai Keng Angrok pada tahun 1222. Sejarah kerajaan ini terkait erat dengan sosok Keng Angrok, adalah pendiri Wangsa Rajasa sekaligus Kerajaan Tumapel. Lokasi dari kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan keterangan dalam Prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singosari adalah Kerajaan Tumapel. Nama Tumapel juga muncul dalam berita Tiongkok dari dinasti Yunan dengan ejaan Tumapan Kakawin Nagara Retamaga, memperjelas jika sungguhnya ibu kota Tumapel bernama Kutaraja ketika pertama kali didirikan tahun 1222. Pada 1253 Wisnuwardana menggantikan nama ibu kota kerajaan menjadi Singosari. Nama Singosari yang merupakan nama ibu kota kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Inilah yang membuat Tumapel juga lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singosari. Pembahasan yang kedua yang akan dibahas oleh Muhibah. Pendirian Kerajaan Singosari. Paraton menyebut Tumapel awalnya hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Kadiri. Adapun yang menjabat sebagai Akuwu Tumapel saat itu adalah Tanggul Ametung. Dia mati dibunuh dengan cara ditipu muslihat oleh pengawalnya sendiri, yaitu Ken Angrok, yang kemudian mengangkat dirinya menjadi raja pertama Tumapel dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amur Wabumi. Ken Angrok lantas menikahi janda Tunggul Amatung yang saat itu sedang mengandung, yaitu Ken Dedes. Anak Ken Dedes dari Tunggul Amatung itu nantinya diberi nama Anusapati. Selain beristrikan Ken Dedes, Ken Angrok mempunyai satu istri lagi bernama Ken Umang yang kelak melahirkan anak laki-laki bernama Tohjaya. Ketika berkuasa, Ken Angrok berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kadiri. Para Brahmana lantas menggabungkan diri dengan Keng Angrok. Perang melawan Kediri lantas meletus di desa Ganter pada 1222 yang dimenangkan negara Kretagama. Juga menyebut tahun yang sama untuk pendirikan Tumapel, tetapi tidak menyebutkan adanya nama Ken Angrok pada 1253. Wisnuwardana kemudian mengangkat putranya yang bernama Kartanagara sebagai Waraja Putra Mahkota dan mengganti nama ibu kota kerajaan menjadi Singasari. Nama Singosari yang merupakan nama ibu kota kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Inilah yang membuat Tumapel juga dikenal dengan nama Kerajaan Singosari. Penjelasan yang ketiga akan dijelaskan oleh Wida. Silsilah Wangsa Rajasa. Ada dua versi dalam mengidentifikasi sejarah Tumapel atau Singgasari, yaitu Pararaton dan Kakawin Nagara Retagama. Perbedaan ini meliputi daftar Wangsa Rajasa yang berkuasa dan angkat tahunnya. Wangsa Rajasa sendiri adalah keluarga yang berkuasa di Kerajaan Singgasari dan Majapahit pada kurung abad ke-13 sampai ke-15. Wangsa ini didirikan oleh Kang Anggok pada awal
ke-13 berdasarkan gelar yang didapatkannya, yaitu Rajasa. Keluarga kerajaan ini menjadi penguasa Singgasari dan berlanjut hingga kerajaan Majapahit. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Maharani. Versi para raton. Berikut daftar Raja Tumapel menurut versi para raton. Sri Rangah Rajasa Batara Sang Amurwabumi 1222 sampai 1247. Anusapati 1247 sampai 1249. Tohjaya 1249 sampai 1250. Rangawuni alias Winus Wardana 1250 sampai 1272. Kertanagara 1272 sampai 1292. Versi Kakawin Nagara Kertagama. Berikut daftar Raja Tumapel menurut versi Nagara Kertagama. Sri Rangga Rajasa Ganggirinata Putra 1222 sampai 1227. Anuspati 1227 sampai 1248. Winus Wardana 1248 sampai 1254. Kertanagara 1254 sampai 1292. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Susanti. Masa kejayaan. Kertanagara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Tumapel 1272 sampai 1292. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya ke luar Jawa. Pada tahun 1275, ia mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Saat itu, penguasa Sumatera adalah Kerajaan Melayu. Kerajaan ini akhirnya dianggap telah ditundukkan. Dengan dikirimkannya bukti Arca Amogapasa yang dari Kertanagara sebagai tanda persahabatan kedua negara pada tahun 1284. Kertanagara juga mengadakan ekspedisi menaklukkan Bali. Pada tahun 1289, Kaisar Kubilai Khan mengirim utusan ke Tumapel meminta agar Jawa mengakui kedaulatan Mongol. Namun permintaan itu ditolak tegas oleh Kertanagara. Negara Kertagama menyebutkan daerah-daerah bawahan Tumapel di luar Jawa pada masa Kertanagara antara lain Kerajaan Melayu, Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura. Wilayah Kerajaan Tumapel juga meliputi Mojokerto jauh sebelum Majapahit berdiri. Kekuasaan Tumapel di Mojokerto salah satunya dibuktikan dengan Prasasti Gondang. Prasasti Gondang adalah sebuah prasasti in situ masih ditempati asli peninggalan Kerajaan Tumapel yang baru ditemukan pada tahun 2017 silam di tengah persawahan di Dusun Rejoso, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Prasasti tersebut ditemui oleh warga setempat dan terdapat bacaan dalam bahasa Jawa kuno yang bertuliskan tahun 1197. Saka atau 1275 Masehi. Berdasarkan angka tahunnya, prasasti ini dibuat pada masa kekuasaan Raja Kertanagara. Prasasti ini menandakan wilayah yang masuk dalam kekuasaan Singasari, yaitu Gresik, Surabaya, Sidoarjo, sampai Mojokerto sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Fatim. Keruntuhan. Kerajaan Singasari yang sibuk mengirimkan angkatan perangnya ke luar Jawa akhirnya membuat pertahanan di dalam kerajaan menjadi lemah. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jaya Katuang Bupati Gelanggang yang merupakan sepupu ipar dan sekaligus besar dari Kertanagara sendiri. Karena ingin membalas dendam terhadap Wangsa Rajasa yang telah merebut kekuasaan serta membunuh keluarga dan leluhurnya, pemberontakan ini menyebabkan kematian Kertanagara dan runtuhnya Kerajaan Tumapel.
Setelah runtuhnya Tumapel, Jaya Katuang mengangkat dirinya menjadi raja dan membangun kerajaan Kediri dengan ibu kota di Daha. Riwayat kerajaan Tumapel pun berakhir. Jadi kesimpulan pembahasan tentang Kerajaan Singosari, Kartanegara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Singosari. Dari 1268 sampai 1292. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya ke luar Jawa. Kerajaan ini akhirnya dianggap telah ditundukkan dengan dikirimnya bukti Arca Amogapasa yang dari Kartanegara sebagai tanda persahabatan kedua negara. Kerajaan Singosari yang sibuk mengirimkan angkatan perangnya ke luar Jawa akhirnya mengalami keropos di bagian dalam. Riwayat kerajaan Tumapel atau Singosari pun berakhir. Kerajaan Singosari dibangun oleh Ken Arok setelah runtuhnya kerajaan Kediri. Cukup sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi